semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Pimbiri dengan NIM 220153. Saya mahasiswa STKIP PGRI Papua. Dalam video ini saya akan membuat video pembelajaran tentang gangguan pada sistem koordinasi. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan praktik kemampuan mengajar di SMA Negeri 2 Serui. Oke, selamat siang semuanya. Oke, sebelum kita mulai dalam mempunyai proses pembelajaran, Ibu akan pimpin kita dalam doa dulu. Ibu akan berdoa menurut ajaran kepercayaan Ibu, yaitu Kristen Protestan, agama lain bisa menyelesaikan. Nah, kita berdoa 3. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ibu absen dulu. Siapa yang telah masuk? Berta. Berta ini pemalas ini. Oke. Kristian Wakum. Ada Ibu. Mega, ada Ibu. Siapa nih? Jeffrey. Adi. Pasti mau masuk ya? Iya Ibu. Oke. Sebelum kita mulai dalam pembelajaran, Ibu mau tanya dulu. Ibu mau tanya kamu. Siapa di antara kami yang pernah rasa mata itu lelah saat main HP? Pasti kan semua pernah rasa. Ibu juga pernah rasa. Apalagi kalau Ibu terlalu lama pegang HP, baring buat main HP terlalu lama, pasti Ibu rasa kayak mata itu lelah sekali, capek. Karena dia sudah terlalu fokus ke HP, jadi kelelahan. Mata juga dia bisa lelah, karena itu punya badan dan mata juga. Oke, Ibu mau tanya lagi. Apa yang ada yang tahu tidak? Apa itu gangguan? Apa itu stroke dan juga diabetes? Stroke atau diabetes? Stroke itu apa? Diabetes itu apa? Karena sekarang kembali tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi itu akan bahas tentang gangguan yang terjadi dalam sistem koordinasi. Jadi dalam sistem koordinasi itu dia ada tiga macam, yaitu sistem saraf, sistem indera, dan juga sistem endokrin. Jadi sini kita akan bahas sebenarnya punya gangguan. Oke, Ibu tanya ulang pertanyaan yang tadi ulang. Apa yang dimaksud dengan stroke dan juga diabetes? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Lia. Stroke adalah kondisi darurat. Jadi saat suplai darah ke otak terputus akibat penyumbatan darah atau pemecahnya pembuluh darah atau yang menyebabkan kerusakannya jaringan otak. Iya. Kalau diabetes adalah penyakit kronis bisa? Oke, sudah. Tidak apa-apa. Jadi, seperti yang tadi teman kalian sudah sampaikan apa itu stroke. Jadi, stroke ini dia terjadi pada gangguan sistem saraf. Oke, bisa dimengerti? Jadi stroke itu dia terjadi pada sistem saraf. Dalam saraf yang tadi Ibu bilang ada di dalam sistem koordinasi. Oke. Selanjutnya Ibu ada punya video. Jadi Ibu minta kalian mengamati video tersebut. Nanti di akhir dari video ini kalian akan mengerjakan LKPD yang Ibu kasih. Ibu minta kalian menyimak karena nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu kasih di akhir video ini. Oke?
menyimak kan? Sudah bisa paham dari video yang Ibu tampilkan? Ibu mau tanya, kenapa sampai gangguan tersebut bisa terjadi? Mengapa? Mengapa gangguan tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa kasih jawaban? Saya Bu. Nah, Gangguan tersebut bisa terjadi karena kurangnya perhatian dari orang tua dan pengangguran gadget yang berlebihan. dan gangguan penggunaan gadget yang berlebihan. Jadi dari video yang tadi kalian sudah lihat, kasus di Indonesia itu terlalu banyak sekali game yang sekarang lagi game alpha toh. Nah, jadi dong karena terlalu keseringan main HP, keseringan main gadget, akhirnya terganggulah sistem koordinasi mereka, yaitu sistem saraf, otaknya terganggu, matanya terganggu, terus sistem hormonnya juga terganggu, susah makan, disuruh malas. Pokoknya kalau orang tua panggil paling dia tidak suka, dia maunya main HP seperti itu, tidak mau kemana-mana gitu. Oke. Ya, terus Ibu mau tanya lagi satu pertanyaan terakhir. Bagaimana cara mencegah supaya anak-anak itu tidak ketergantungan terhadap HP, kepada gadget? Bagaimana? Kalau dari video tadi kan ada belum bilang harus kasih anak-anak main di lingkungan luas. Jadi supaya jangan ada ketergantungan gadget atau HP, dia harus diberikan kebebasan main di luar. Kayak kalau dulu kan bilang main-main kelereng terus agogo atau seperti begitu. Itu cara biar mencegah mereka jangan terlalu sering untuk main gadget. Oke, kita lanjut. Seperti yang tadi Ibu sudah bilang, Ibu ada punya LKPD. Nanti Ibu bagi kalian dalam 2 kelompok, karena hari ini yang masuk tidak banyak, kalian cuma 4 orang kasihan sekali. Jadi Ibu akan bagi kalian satu kelompok 2 orang. Kalian akan mengerjakan LKPD tersebut, lalu kalian akan presentasi. Kalian diskusi dulu, Ibu kasih waktu kalian diskusi. Selesai diskusi, kalian akan presentasi. Kalian punya hasil diskusi tersebut. Bisa? Bisa ya? Bisa. Oke. Bagi dulu sudah, kita bagi kelompok dulu. Oke.
Demikian Ibu dan teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang gangguan sistem saraf. Orientasi masalahnya, banyak remaja mengalami stres, sulit tidur, dan kurang konsentrasi akibat penggunaan gadget yang berlebihan. Selain itu, beberapa penyakit seperti stroke dan epilepsi juga dapat menyerang sistem saraf manusia. Pertanyaannya, Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan gangguan sistem saraf? Pertanyaan yang kedua, mengapa penggunaan gadget berlebihan dapat mempengaruhi sistem saraf? Pertanyaan yang ketiga, apa dampak kurangnya tidur terhadap kesehatan saraf? Yang keempat, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem saraf? Jawaban yang kita dapat. Oke, jawaban yang kami dapat, yang pertama, apa yang dimaksud dengan gangguan sistem saraf? Gangguan sistem saraf adalah kelainan atau penyakit yang mengganggu kerja saraf dan otak. Yang kedua, mengapa penggunaan gadget. Mengapa gangguan gadget berlebihan dapat mempengaruhi sistem saraf? Karena dapat menyebab kelelahan otak, stres, dan gangguan tidur. Yang ketiga, apa dampak kurang tidur terhadap kesehatan saraf? Menyebabkan konsentrasi menurun, mudah lelah, dan stres. Dan yang terakhir, bagaimana cara menjaga kesehatan sistem saraf? Yang pertama, cukup tidur. Yang kedua, mengurangi penggunaan gadget. Yang keempat, makan bergizi. Yang kelima, berolahraga. Dan yang keenam, menghindari stres. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Oke, tepuk tangan. Selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Hasil diskusi kami. hasil diskusi kami. Ya, lanjut. Gangguan sistem indera. Orientasi masalahnya, penggunaan gadget dalam waktu lama dapat menyebabkan mata lelah dan rabun jauh. Selain itu, mendengarkan musik terlalu keras menggunakan Earpod. Iya. dapat merusak pendengaran. Oke, pertanyaannya. Pertanyaannya, nomor 1, apa penyebab rabun jauh? Miopa. Pertanyaan kedua, Apa? Pertanyaan pertama apa? Coba ulang. apa penyebab rabun jauh? Miopa. Jawabannya miopa. Oke, lanjut. Nomor 2. Nomor 2, mengapa suara keras dapat merusak telinga? Jawabannya. Iya, jawabannya. Jawabannya Masa kalian pertanyaan dan tidak ada jawaban? Kan harus ada jawaban. Oke, jawaban. kerean dapat merusak gendang telinga dan saraf pendengaran. Lanjut. Ketiga, apa fungsi alat indera bagi tubuh? Jawabannya untuk menerima Rangsangan. rangsangan dari lingkungan. Pertanyaan keempat, bagaimana cara menjaga kesehatan mata dan telinga? Jawabannya mengurangi penggunaan gadget, membaca dengan pencahayaan cukup, menghindari suara keras, menjaga kebersihan telinga. Oke. Oke. Silakan ditutup. Oh, gitu saja. Oke, terima kasih kelompok 2. Oke. Masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasil kerja kalian masing-masing. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2.
sebelum Ibu lanjut menjelaskan yang tadi kalian sudah presentasi, kalian boleh kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Oke, semua sudah kembali ke posisi duduk masing-masing. Seperti semula, Ibu akan menjelaskan tentang apa yang tadi kalian sudah presentasi di depan masing-masing kelompok. Oke, seperti pembahasan Ibu pertama tadi, Ibu sudah bilang, kita kan tadi sudah bahas tentang, kalian sudah membahas tentang sistem saraf dan juga sistem indera yang sudah dibacakan oleh kelompok 1 dan juga kelompok 2. Ya, jadi dalam sistem saraf ini, gangguan yang terjadi pada sistem saraf itu bukan hanya stroke, tapi selain stroke ada epilepsi. Jadi selain stroke ada epilepsi, terus ada Parkinson, lalu yang berikut yang terakhir itu stres. Jadi kalau kamu stres, dia akan mengganggu tubuh sistem saraf, yaitu sistem koordinasi. Lalu yang berikut ada sistem indera. Sistem indera, gangguan yang terjadi pada sistem indera yaitu yang pertama ada miopa. Miopa itu rabun jauh, jadi miopa namanya itu rabun jauh. Lalu ada hipermetropi atau rabun dekat. Terus ada tuli. Yang berikut anosmia. Anosmia ini adalah hilangnya kemampuan mencium bau. Bisa paham? Ya. Lalu yang terakhir gangguan pada sistem hormon. Gangguan pada sistem hormon yang pertama ada diabetes mellitus, lalu yang kedua ada gondok, dan yang terakhir ada gigantisme. Gigantisme ini adalah pertumbuhan tubuh berlebihan akibat kelebihan hormon pertumbuhan. Oke, bisa? Jadi itu gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem koordinasi, yaitu sistem saraf, dalam sistem saraf, dalam sistem indera, dan juga dalam sistem endokrin atau sistem hormon. Kalian sudah mengerti? Oke, berarti kalian sudah bisa memberikan kesimpulan apa yang dimaksud dengan gangguan pada sistem koordinasi. Bisa? Siapa yang mau kasih kesimpulan? Oke, siapa yang bisa kasih kesimpulan? Angkat tangan. Oke, silakan Jeffrey. Oke, gangguan sistem koordinasi dapat terjadi pada sistem saraf, alat indera, dan sistem hormon. Gangguan tersebut dapat mempengaruhi aktivitas tubuh manusia. Oleh karena itu, kesehatan sistem koordinasi harus dijaga dengan menerapkan pola hidup sehat, istirahat cukup, olahraga teratur, dan menjaga kesehatan tubuh. Oke, itu kesimpulan yang dikasih dari Jeffrey. Iya, jadi kesimpulannya adalah gangguan sistem koordinasi yaitu meliputi sistem saraf, sistem indera, dan juga sistem endokrin. Di dalam sistem-sistem tersebut ada berbagai macam gangguan yang terjadi, yaitu pada sistem saraf yaitu ada stroke, terus epilepsi, dan juga stres. Yang berikut ada dalam sistem apa tadi yang kita bilang? Sistem indera. Kamu sudah lupa? Sistem indera. Sistem indera itu ada miopa, terus tuli, hipermetropi, dan juga anosmia. Oke, mungkin itu saja materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Jadi anak-anak jangan lupa pulang ke rumah pelajari apa yang dimaksud sistem ekskresi, dan kita akan bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Bisa? Siap, bisa Ibu. Oke, Ibu akhiri pertemuan kita di hari ini.
Ibu mengajak kita semua berdoa dulu sebelum kita pulang. Ya, dari yang tenang, kita kan capek tadi. Kamu berdoa dulu biar kamu pulang. Kita udah selamat sampai di rumah, oke? Kita mulai. Ibu akan menuntun kita dalam doa menurut ajaran kepercayaan Ibu, yaitu Kristen Protestan yang agama lain bisa menyelesaikan. Kita berdoa. 3. Oke, berdoa selesai. Oke anak-anak, sekian Ibu pamit. Kita akan jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, selamat siang semua. Selamat siang.